Hai halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian bingung siapa yang sebenarnya punya kendali dalam sebuah persidangan? Atau kenapa ada istilah presidium, quorum, dan voting yang sering banget disebut-sebut nih? Nah, dalam video kali ini saya tidak akan sekedar membahasnya, tetapi saya akan mengupas tuntas mekanisme persidangan mulai dari siapa yang berhak memimpin, unsur apa saja yang wajib ada, sampai bagaimana sebuah keputusan bisa benar-benar sah. Jadi, siap-siap. Karena setelah ini, kalian bakal ngerti betul cara kerja sebuah persidangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabil Wong L. Aryasena. Biasa dipanggil Nabil, saya dari Angkatan 25 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan saya berasal dari kelompok Indonesia Raya. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu presidium dan apa saja tugasnya. Secara sederhana, presidium sidang adalah pimpinan yang memegang peran sentral dalam pemandu jalannya sebuah persidangan. Mereka adalah nahkoda yang memastikan kapal persidangan berlayar sesuai dengan arah dan juga tujuan persidangan. Biasanya presidium berjumlah 3 orang yang terdiri dari presidium utama atau presidium 1 yang bertugas sebagai pemimpin utama sidang, didampingi oleh presidium 2 dan presidium 3. Komposisi ini sangat penting untuk keberlangsungan sidang tersebut. Apabila presidium 1 berhalangan, maka tugasnya dapat segera digantikan oleh presidium lainnya, sehingga sidang tetap berjalan dengan lancar dan hingga selesai. Nah, kalau tugas utama dari presidium sendiri, yang pertama adalah memimpin dan mengatur jalannya sidang. Nah, jadi mereka itu membuka sidang, membacakan agenda, dan juga memastikan setiap pembahasan berjalan sesuai dengan alur yang telah disepakati. Lalu yang kedua ada menjaga ketertiban forum. Presidium berhak untuk menegur atau menertibkan peserta jika terjadi kegaduhan atau pelanggaran tata tertib demi menjaga kondusivitas sidang. Lalu yang ketiga ada menengahi perbedaan pendapat. Mereka berperan sebagai moderator yang netral ketika terjadi perdebatan antar peserta. Lalu yang keempat ada menyimpulkan hasil persidangan itu. Di akhir setiap sesi, presidium bertugas merangkum poin-poin penting dan juga hasil keputusan yang telah disepakati oleh forum tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya quorum dalam forum. Mengapa keberadaan suatu forum atau quorum dianggap sangatlah penting dalam persidangan? Keberadaan quorum adalah syarat sahnya sebuah persidangan. Quorum adalah jumlah minimum peserta yang harus hadir agar sidang dapat dimulai dan keputusannya dianggap sah. Tanpa tercapainya quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan atau keputusan yang dihasilkan bisa dianggap tidak valid. Lalu, pentingnya quorum adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili suara mayoritas atau sebagian besar anggota. Hal ini mencegah keputusan penting diambil oleh segelintir orang saja. Jadi, quorum menjadi penentu apakah hasil musyawarah dapat dianggap mufakat dan sah secara mutlak. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur dalam persidangan itu sendiri. Sebuah forum persidangan tidak akan lengkap tanpa adanya unsur-unsur pembentuk. Apa saja unsur-unsur tersebut? Nah, jadi unsur utamanya itu adalah presidium sidang dan juga peserta sidang. Namun, untuk menyempurnakannya, sebuah forum yang ideal memiliki beberapa unsur penting lainnya, yaitu yang pertama, pimpinan sidang atau presidium. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bertugas memimpin sidang. Lalu yang kedua ada peserta sidang, yakni terdiri dari peserta penuh yang memiliki hak suara dan juga hak bicaranya. Serta terkadang ada peserta peninjau yang hanya memiliki hak bicara. Lalu yang ketiga ada palu sidang. Bukan sekedar alat. Palu sidang adalah simbol prioritas atau otoritas pimpinan sidang untuk membuka, menskors, hingga menutup sidang itu sendiri. Lalu yang keempat ada tata tertib atau tatib. Kumpulan aturan main yang disepakati bersama untuk menjaga kelancaran dan juga ketertiban selama persidangan tersebut. Lalu yang kelima ada agenda sidang itu sendiri, yakni rangkaian topik yang akan dibahas secara sistematis dalam persidangan tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada poin berikutnya, yakni adalah mekanisme pengambilan keputusan. Hal ini adalah hal yang paling krusial. Nah, jadi mekanisme utama dan yang paling diutamakan adalah musyawarah untuk mufakat. Artinya,
Keputusan dicari melalui diskusi, lobby, dan perundingan hingga tercapai satu suara yang bulat dan disetujui oleh seluruh peserta. Sebagai contoh, dalam proses pencalonan direktur organisasi ALSA-LC UGM, proses musyawarah ini sangatlah terlihat. Peserta sidang akan mengajukan nama-nama kandidat yang dianggap mampu. Kemudian dilakukan proses konsolidasi di mana setiap perwakilannya, misalnya perwakilan angkatan, akan berdiskusi internal untuk menyatukan pandangan mereka terhadap seorang calon. Hasil dari konsolidasi ini kemudian dibawa kembali ke forum untuk dirundingkan bersama-sama dengan harapan ada pihak yang meleburkan suaranya untuk mencapai mufakat tersebut. Seperti itu. Nah, lalu pada poin terakhir, mungkin banyak dari kalian yang mempertanyakan, bagaimana sih kalau dalam suatu forum tidak tercapai kata sepakat ataupun mufakat? Lalu apa yang akan terjadi? Nah, disinilah mekanisme kedua itu berperan penting, yaitu voting atau pemungutan suara. Ini adalah jalan keluar ketika musyawarah menemui jalan buntu. Proses voting dilakukan ketika sudah tidak ada lagi kesepakatan yang bulat. Dalam contoh kasus ALSA, jika setelah konsolidasi masih ada perbedaan pendapat, maka akan dilakukan voting. Voting ini biasanya dilakukan secara perorangan di mana setiap peserta yang memiliki hak suara akan memberikan pilihannya. Metode votingnya pun bisa beragam-ragam. Salah satunya adalah voting tertutup di mana setiap orang memberikan suara secara rahasia atau anonimus. Misalnya, dengan mengacungkan jari sambil mata tertutup untuk menjaga kerahasiaan pilihan. Lalu, pada akhirnya kandidat atau opsi yang akan mendapatkan suara terbanyak dari total peserta forum akan langsung ditetapkan sebagai keputusan yang sah dan juga mengikat. Seperti itu. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan dari saya mengenai sedikit tentang persidangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.